teman-teman, selamat datang di channel Re Ayudhya. Mari belajar dan bertumbuh bersama. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental bagi para pekerja, baik yang masih bekerja dari rumah atau WFH, ataupun yang bekerja dari kantor atau WFO, ataupun keduanya. Kita perlu mewaspadai kesehatan mental yang diabaikan. Tapi, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Menurut beberapa ahli, kesehatan mental berkaitan dengan kesejahteraan secara penuh. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental maupun sosial. Menurut WHO, kesehatan mental berkaitan dengan kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu, serta kemampuan seperti mampu mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berperan serta dalam komunitas. Pandangan biologis beranggapan bahwa kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi ibu ketika mengandung kita dulu, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan gizi, radiasi, usia, dan komplikasi penyakit. Sedangkan pandangan psikologis memandang bahwa kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh interaksi kita pada awal kehidupan kita dulu dan tahap-tahap perkembangan kita. Kesehatan mental juga sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran serta proses belajar sosial dan kesalahan dalam proses belajar itu. Misalnya, sebagai anak laki-laki, kita belajar bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Alhasil, kita menjadi tidak mudah mengekspresikan emosi dengan tepat ketika kita beranjak dewasa. Kesehatan mental juga sangat dipengaruhi oleh hierarki kebutuhan yang dimiliki seseorang. Misalnya, kebutuhan akan aktualisasi diri yang tidak didapatkan seseorang di tempat kerjanya. Tentu ini akan mempengaruhi kondisi mentalnya. Pendekatan sosiokultural menganggap kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hubungan interpersonal dengan lingkungan sosial, perubahan sosial seperti industrialisasi, migrasi, pandemi, resesi, kriminalitas, dan tekanan budaya. Selain itu, menurut pendekatan psikospiritual, kondisi spiritualitas seseorang yang kurang baik dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Sebaliknya, apabila kondisi spiritualnya baik, akan mempermudah proses pemulihan kondisi mental seseorang. Hal ini berkaitan dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, dengan alam semesta, dan sesama. Kaitannya dengan kesehatan mental di lingkungan kerja, dikatakan bahwa pekerja atau karyawan yang sehat secara mental dianggap memiliki kondisi yang seimbang antara kondisi fisik dan psikisnya dan selaras, sehingga karyawan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Kesehatan mental di tempat kerja seringkali terabaikan, padahal kesehatan mental karyawan ini merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas jangka panjang organisasi perusahaan. Menurut Departemen Kesehatan, sebanyak 57,6% pekerja di Indonesia mengalami insomnia akibat pekerjaan. Sedangkan menurut WHO, 44% kasus kesehatan mental pada karyawan disebabkan stres kerja, kecemasan, dan depresi. Pada tahun 2020 lalu, peneliti dari Keio University Tokyo menemukan 41,3% pekerja mengalami kondisi mental yang buruk. Dan laporan PBB tahun 2017, 41% pekerja jarak jauh dan 25% pekerja kantor mengalami stres berat. Selain itu, penelitian survei terbaru yang dilakukan terhadap 769 responden dari 40 negara mayoritas Amerika pada tanggal 10 hingga 24 Mei 2021 belum lama ini menemukan pekerja yang full WFH sebanyak 85,65% mengalami stres berat. Kemudian pekerja yang selang-seling terkadang WFA dan kadang WFO sebanyak 80,87% mengalami burnout. Sedangkan pekerja yang full WFO 68,92% juga mengalami stres berat. Lalu bagaimana dampak dari kesehatan mental yang diabaikan? Karyawan bisa mengalami stres yang apabila tidak dikelola lama-lama bisa menjadi burnout, insomnia, kecemasan, hingga depresi. Memungkinkan terjadinya job error juga, produktivitas menurun, target pekerjaan tidak tercapai, dan tingkat turnover keluar masuk karyawan menjadi tinggi. Selain itu, motivasi jadi menurun, tidak percaya diri, mudah sakit secara fisik, dan memiliki hubungan yang buruk dengan atasan ataupun dengan rekan kerja. Kemudian hubungan keluarga pun menjadi terganggu, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan minat, menjadi emosional, dan terlibat konflik.
Secara fisik juga menimbulkan tekanan darah meningkat, pusing, sakit kepala, dan jantung berdebar-debar. Ya, demikian tadi penjelasan dampak dari kesehatan mental yang diabaikan. Kondisi kesehatan mental yang memburuk dapat berimbas pada kondisi fisik kita, kehidupan sosial kita, bahkan juga dapat berdampak negatif juga terhadap performance kerja kita. Oleh karena itu, mari untuk mulai aware menjaga kesehatan mental kita dan tidak mengabaikannya. Bagaimana ya cara menjaga kesehatan mental kita? Kita akan membahasnya di episode selanjutnya. So, stay tune ya guys! Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.